Seru, siniar edukatif, ringan dan unik. Nawak-nawak boys, piye kabar Ker? Ketemu lagi dengan kami di UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Malang. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seseorang yang spesial hadir di UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Malang. Selamat siang Mas Hakim, Selamat siang Mbak Beni. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini sepertinya lelah ya, habis berkeliling ke desa-desa. Jadi nawak-nawak, Mas Hakim ini adalah penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Hakim terkait pengalaman beliau selama menjadi penyuluh KB. Sudah 6 tahun ya, Mas ya? Ya, 6 tahun ini Iya. menjadi penyuluh KB. Nah, waktu diterima CPNS berarti umur berapa, Mas Hakim? Waktu diterima CPNS umur 24 tahun. Umur 24 tahun. Kayaknya waktu itu saya ngapain ya? Mungkin bisa diceritakan Mas Hakim. Maksudnya 24 kan umur yang termasuk muda ya. Nah, kira-kira waktu Mas Hakim diterima CPNS sebagai penyuluh keluarga berencana, lalu penempatan pertama waktu itu di mana, Mas? Penempatan pertama kebetulan di Kabupaten Malang, wilayahnya paling selatan di Sumber Manjing Wetan. Itu kalau nawak-nawak tahu, Sumber Majing Wetan tuh daerah pantai ya? Ya, daerah pantai, Nah, mungkin pesisir bisa pantai. diceritakan nggak Mas, sebagai anak muda perkotaan ya, Oh yang iya. sebelumnya tinggal di kota, lalu tiba-tiba ditempatkan di daerah pedesaan. Gimana Oke. Mas? Jadi awalnya itu ikut CPNS itu tahun 2000 tahun 2018. Iya, Itu milih untuk penyuluh KB. Memang awalnya kurang riset ya kan, iya, kurang riset penyuluh KB itu seperti iya. apa, tugas dan fungsinya seperti apa. Taunya kalau pegawai negeri itu kerjanya di balik layar di depan laptop. Oh Nah, iya, ternyata penyuluh KB itu kerjaannya adalah kerjaan di lapangan, iya. tugasnya tugas fungsional. Mm-mm. Jadi mau nggak mau pas waktu pertama kali keterima dan penempatannya di wilayah selatan, Hmm. ya diterima. Diterima dengan hati yang ikhlas. Ikhlasnya tapi agak Agak berat ya, agak berat karena memang yang dikatakan Mbak Beni benar. Bukan sebagian besar sih, karena kebanyakan kehidupanku lebih di perkotaan karena Iya. tinggal di Kota Malang, kemudian ditempatkan di Kabupaten Malang dengan wilayah di Sumber Manjing Wetan dengan mayoritas pedesaan, kan masih ada kayak oh desa itu seperti Oh, ini desa gitu. seperti. Jadi kan pengetahuannya di desa itu berbeda kan. Maksudnya Iya. bukan sepemahamanku kalau di desa ya, oh desa itu seperti ini, cuma sebatas desa itu ada sawah dan Oh lain iya. sebagainya. Iya. Tapi ternyata di desa itu lebih kompleks, Hmm. mulai dari masyarakatnya dan Hmm. lain sebagainya. Kemudian pas waktu di sana itu ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Salah satunya itu ketika hal yang memang menurut saya itu lebih, oh di desa itu informasi itu cepet ya. Hmm. Kalau di kota kan, jangankan di kota ya. Kalau aku di kota di satu RT aja kadang nggak tahu eh, keanggotaan, maksudnya tetanggaku ini namanya siapa itu nggak tahu. Tapi kalau di desa informasi apapun itu bisa satu desa itu cepet banget. Oh, jadi misalnya Ada kejadian apa apa gitu itu ya? pasti tahu. Jangankan itu, kan waktu itu pernah kunjungan di kader, ada kurir Hmm. tanya ini atas nama ini RT ini tuh di mana, dia tahu. Nah sedangkan aku cuman satu RT aja nggak tahu. Iya, Itu sih iya. yang oh di desa itu lebih paham ya orang-orangnya, mesti Hmm. lebih keterikatan persaudaraan Hmm. lebih lebih rekat daripada di kota. Meskipun di kota kan juga masih ada pertemuan-pertemuan, cuman Hmm. lebih intensnya di desa itu bener-bener tahu semua gitu loh. Hmm. Apapun, informasi apapun tuh pasti paham. Jadi itu. Waktu Mas Hakim tugas di Sumber Manjing Wetan, Mm-mm. itu juga tinggal di sana. Kebetulan juga tinggal di sana. Jadi selama 2 tahun, Mm-mm. 2 tahun pertama memang tinggal di sana. Jadi aku di Sumber Manjing Wetan itu kurang lebih hampir 5 tahun. 2 tahun pertama tinggal di sana. Karena kenapa kok tinggal di sana? Karena kan
Medannya jauh dari Iya. rumah. Kalau PP itu sekitar 90-an, 90 kilo itu kalau PP. Nah, waktu itu karena masih muda takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi Hmm. memutuskan untuk ngekos di sana. Di sana kebetulan juga ada temen juga di sana. Oh. Jadi masih bisa nyambung atau masih bisa ada temen yang bisa diajak untuk kemana-mana. Dan itu kebetulan teman dari teman kuliah, jadi ya udah tinggal di sana selama 2 tahun. Oke, selain keguyupan Mm-mm, masyarakatnya yang bikin kaget ya, ada mm-mm. lagi nggak Mas satu hal lain yang juga menurut Mas Hakim nih nggak Mas Hakim temukan di kehidupan perkotaan? Ya itu sih lebih ke informasi itu ya. Ya. Informasi itu memang benar-benar segala informasi itu cepet banget. Hmm. Di desa itu benar-benar cepat karena mungkin kebanyakan di pedesaan juga satu keluarga. Jadi Iya, iya. informasi apapun itu gampang dan cepat. Informasi ini nikah hari ini. Oh, di daerah ini terus ini ada kejadian orang meninggal di sini, Iya. itu pasti paham banget. Ya itu sih yang lebih benar-benar, oh ternyata di Iya. desa itu lebih paham ya satu sama lain, keguyupan, kerukunan dari masyarakatnya. Sedangkan kalau di kota ada orang meninggal aja, ada siaran lewat ini Toa masjid toat biasanya. masjid Iya. ya, itu aja nggak tahu. Itu siapa? Iya, itu siapa dan itu RT, urutan RT itu aja nggak tahu aku Iya, urutan iya. RT ini. Bahkan di kelurahan itu semua orang kenal struktur dari kelurahan, Pak Lurah, Iya. kemudian careknya dan lain sebagainya itu paham. Sedangkan aku di kota ke Nggak tahu. kelurahan aja nggak pernah. Kecuali kalau pas waktu ngurus-ngurus administrasi dan itu Iya. pun paling cuman 1 kali aja Iya. gitu. Tapi itu jadi ada keuntungan nggak dengan pekerjaan Mas Hakim sebagai penyuluh dengan informasi yang sangat cepat itu? Sangat-sangat Oh menguntungkan. gitu ya Mas Heeh. ya? Karena kan biasanya dari kerjaan kan dituntut memang untuk cepat ya, untuk butuh informasi terkait mutasi keluarga, kemudian kelahiran, kematian. Ya udah tinggal kita telepon aja ke kader atau memang ada grup di kader. Jadi itu nanti mereka sudah bisa untuk mencarikan ataupun ada informasi-informasi kayak ada bantuan ini, kemudian sasarannya kurang sesuai, coba dicarikan untuk ke sasaran yang lain. Itu mereka cepet banget untuk cari informasi itu. Karena kader-kadernya itu sudah saling Iya, saling kenal satu satu sama lain ya. gitu. Jadi pekerjaan Mas Hakim juga semakin Mudah. mudah Iya, karena betul. udah kayak tinggal hubungin ke satu Iya, orang satu aja. orang langsung sudah nyebar banget informasinya, langsung cepet dia ngejapri telepon ke RT-nya dan lain sebagainya, itu pasti sudah tahu. Sedangkan kalau di kota ya RT 1, RT 2 Iya, aja nggak benar. tahu tuh. Jadi Nah, itu. berarti sudah 5 tahun di Sumber Manjing Ya, sumber Wetan. Cimetan. Tantangannya apa Mas Hakim? Kalau tadi kan itu ya lebih ke apa namanya benefitnya Iya, atau senengnya di sana. mm-mm. Kalau tantangannya di sana? Tantangannya yang pertama itu karena medannya. Medan di wilayah Sumber Manjing Wetan itu luas, ada 15 desa dan itu luas banget. Kemudian struktur dari medannya itu pegunungan, bukit. Nah itu kemudian kadang itu susah sinyal itu. Dan itu sih lebih ke medan sih. Karena kan Jarak tempuh ya, jarak tempuh dari motor ya. iya, naik motor dari satu desa ke desa lain itu ada yang membutuhkan waktu sampai 1,5 jam Itu dari mana tuh? dari kantor. Oh, Dari dari balai ya. itu ke desa terjauh itu bisa sampai 1,5 jam bahkan 2 jam. Tergantung kalau cuacanya juga. Kalau hujan ya lebih lama. Kita harus 1,5 hati-hati. jam tuh kalau dari Kota Malang udah sampai Surabaya ya Iya sebenarnya Mas ya. benar Iya. Iya, Tapi di sana itu sampai ke desa terjauh, paling ya. jauh itu sampai 1,5 jam. Jadi lebih ke tantangan Tantangan Medan Tapi itu. nggak setiap hari ke desa atau gimana, Mas Hakim? Tergantung kebutuhan. Kalau memang ada hal-hal yang perlu ke desa ya kita ke desa. Jadi itu kalau memang nggak ada, by phone bisa kita by phone. Tapi ya kadang-kadang itu kalau by phone kadang sinyalnya ada, Iya. kadang sinyalnya nggak ada itu. Ada dan tiada. Iya bener. Ada plus minusnya. Iya, iya. Plus minusnya kalau telepon cepet dihubungi, tapi pas minusnya yaitu pas sinyalnya ada Iya. atau enggak. Dan di sana itu sering banget mati lampu. Oh gitu ya. Itu juga menjadi kendala di kami. Waktu dinas di sana mati lampu itu 1 bulan itu sering banget kok mati lampu dan itu nggak bisa diprediksi.
kadang bisa 1 harian, kadang cepat, dan itu kalau menghambat banget terkait laporan dan lain sebagainya. Itu Oh, di sana iya, karena itu. kan dituntutnya laporan selalu up to Heeh, date gitu heeh, ya. betul. Heeh. Pada waktu kita digupui Heeh, nah laporan, itu ternyata pas mati lampu, ya udah nggak bisa nggak bisa nggak ngapa-ngapain bisa kecuali ngapa-ngapain. kita harus langsung ke sana, ke Hmm. desa itu. Nah, 5 tahun di Sumber Manjing Wetan, Mm-mm. kemudian mulai tahun lalu ya, Mas, Ya, tahun lalu di bulan September itu mutasi ke Kecamatan ke Singosari. Kecamatan Singosari, di mana Kecamatan Singosari ini sudah agak-agak kota ya, Ya, semi oh kota. semi kota. Nah, setelah 5 tahun menghabiskan waktu eh, ngopeni masyarakat di Sumber Manjing Wetan, lalu ke Singosari. Singosari yang agak semi kota, Mm-mm. gimana Mas Hakim? Lebih Eh, mudah atau malah lebih susah? Sebenarnya sama aja, tantangannya itu Iya, sama aja, karena kan kita bermitra dengan kader, iya, jadi mau nggak mau kan hubungannya dengan kader juga. iya. Cuman ya memang ada perbedaan antara teman-teman kader di wilayah Singosari, teman-teman kader di wilayah eh, Sumber Manjing Wetan, semua ada perbedaan. Hmm. Cuman kalau di Singosari karena akses informasinya lebih cepat, jadi Hmm. mereka jauh lebih cepat nangkap informasi. Ada informasi Oh. ini, pasti dia cross check apakah benar ada Hmm. informasi ini. Jadi itu, ketika kita melakukan penyuluhan, menyampaikan nggak begitu banyak penyampaian, tapi mereka sudah paham, oh ya sudah, karena keterpaparan informasi mereka jauh lebih cepat kalau Hmm. di perkotaan Jadi gitu. nggak terlalu ngoyo ya Iya, sebagai heeh, penyuluh ya. heeh. Alhamdulillah seperti Hmm. itu. Tapi itu Mas Hakim, tantangannya apa kalau di perkotaan kan pasti beda ya Heeh. masyarakatnya sama di pedesaan. Tantangannya lebih kalau di Singosari itu ada satu wilayah itu, karena kita kan capaian berkabinnya juga penting kan ya. Hmm. Nah, ada di satu wilayah itu capaian berkabinnya rendah. Hmm. Karena mayoritas perkotaan ada dengan masyarakat yang majemuk ya. Apa Hmm. banyak. Heterogen. Iya, heterogen Heeh. lah itu. Jadi ada penolakan dan ada yang menerima. Dan ada satu wilayah itu benar-benar menolak terkait penggunaan kontrasepsi. Nah, ini yang Hmm. menjadi tantangan bagaimana caranya untuk bisa masuk ke sana. Nah, itu Hmm. saya masih belum bisa menyentuh di sana. Sementara masih teman-teman kader yang mencoba untuk melakukan pendekatan di sana. Hmm. Karena kan yang tahu wilayahnya di Kader sana ya. kader. Jadi Hmm. kalau saya terlalu masuk ke dalamnya, takutnya nanti, loh ini ngapain? Ada Oh, bapak-bapak ini. Kan mending nggak kenal lebih, lagi ya. ya nggak kenal lagi, terus maksa untuk ikut KB kan. Hmm. Lebih baik kita serahkan dulu ke Hmm. teman-teman, baru nanti kalau dari teman-teman kader ada kendala kita coba diskusikan, baru nanti jalan terakhir kita coba diskusikan dengan pemerintah yang ada di sana, pemerintah daerah Hmm. di sana. Gitu. Selama 6 tahun ini, Mas, ada Mm-mm. nggak satu pengalaman yang paling nggak bisa lupa? Ya, Pengalaman, lucu atau oh, gimana gitu? jadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu karena kita bermitra dengan kader, Iya. dengan mayoritas kader itu ibu-ibu, Hmm. jadi mau nggak mau kemanapun pasti diopeni. Oh gitu ya. Mau kemanapun pasti diopeni, baik itu mau kunjungan ke sini pasti nanti adalah sedikit eh, oleh-oleh. Kalau Oh, di Sumawe itu pernah dapat pisang, durian, kemudian duret. duren, ya itu kalau makan itu pasti, kalau ada pertemuan apapun itu pasti makan, itu nggak pernah ketinggalan. Hmm. Jadi nggak ada istilahnya penyuluh KB itu kelaparan waktu kunjungan, pasti Ibu-ibu kader kenyang. sendiri yang masak ya? Ibu-ibu kader sendiri yang masak, ataupun kalau pas kita kunjungan ke rumah pasti Hmm. disuruh makan. Jadi itu. Terus menunya juga pasti yang Iya, lodeh. iya, menunya itu lebih menu menu kepedesaan Iya, iya. gitu sih. Jadi ya enak juga. Aduh, kok kita jadi ngiler ya? Bayangin nasi jagung, Iya, lodeh. iya benar. Di sana Asik. kan lebih, kalau mayoritas pedesaan kan di nasi jagung, Iya, terus kemudian nasi empok, nasi jagung, lodeh kemudian biasanya lodeh, ikan ikan asin. asin, sambal, pete, Sudah. itu dan lain sebagainya. Ya enak sih itu. Jadi enaknya jadi penyuluh KB diopeni sama Diopeni kader. sama kader, kemanapun pasti diajak untuk, ya wis kenyang lah, Oh pokoknya gitu. kenyang itu. Jadi nggak mungkin kelaparan ya Nggak mungkin Mas. kelaparan tuh. Oke. Terus, nah ini kan
Mas Hakim udah tahu ya kalau Mm-mm. BKKBN ini kita kan mau berubah menjadi Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga. Kira-kira kalau pandangan Mas Hakim sendiri tentang perubahan ini BKKBN jadi kementerian, kalau menurut Mas Hakim gimana? Perubahan ini ya, kalau menurutku sih alhamdulillah ya, karena Iya. ada perubahan dari badan ke kementerian, Hmm, jadi kan punya Pak Menteri iya. sendiri, kemudian juga punya Wakil Menteri sendiri, jadi kebijakan memang ada di satu pimpinan, Hmm, jadi nanti harapanku sih ya dengan adanya perubahan ini bisa minimal lah teman-teman yang ada di lapangan hmm, itu benar-benar bisa diayomi, hmm. benar-benar bisa oh iya, saya itu punya pegawai nih sampai di lini Iya. lapangan. Nah, itu harapan kami sih dengan adanya perubahan ini lebih, oh iya sih ada pegawai nih. Apa sih kebutuhan dari teman-teman yang Hmm, ada di lapangan ini setidaknya bisa benar-benar terkondisikan itu karena memang penyuluh KB itu memang terbatas. Jadi hmm. harapan kami dengan adanya perubahan dari kementerian, siapa tahu kebijakan tambahan dari teman-teman penyuluh KB itu bisa membantu teman-teman di lapangan. Jadi itu sih. Hmm. Kalau sebenarnya yang paling Mm-mm. dibutuhkan sekarang dari teman-teman lapangan itu apa sih, Mas Hakim? Yaitu SDM sih, Oh karena gitu kan, ya. karena kan idealnya memang penyuluh KB itu satu penyuluh KB maksimal lah 3 wilayah binaan, Hmm, 3 desa. Tapi kenyataannya untuk saat ini kan bisa ada yang sampai double-double, hmm, jadi ada penyuluh KB yang sampai 2 kecamatan, tiga hmm, kecamatan. Tapi untungnya untuk di Kabupaten Malang, memang untuk rasio dari desanya mungkin masih satu penyuluh KB bisa 6 bisa 8 itu. hmm. Cuman ya harapan kami memang dengan adanya perubahan ini nanti bisa memberikan dampak yang positif tambahan untuk teman-teman yang ada di lapangan biar nanti bisa pemanfaatan program Hmm. itu bisa terluas dengan cepat, kemudian bisa merata di sampai lini lini lapangan. Jadi itu. Sepertinya masalah SDM ini kan nggak Ha-ah. cuma di sini aja ya, Iya semua, tapi hampir semuanya semua. seperti Mm-mm. itu. Apalagi dengan kader yang diurus juga Banyak banyak banget. sekali. Kalau di Mas Hakim sendiri kadernya ada? Kalau di Kecamatan Singosari, kader IMP itu ada 200 222 itu anggotanya. Hmm. Ketuanya ada, ketua kader IMP ada 17. Kemudian untuk tim pendamping keluarga ada 146 tim. Tim ya, Tim berarti satu dikali tim tiga 3. ya. Nah, itu berarti ada 400 sekian lah itu. Nah, Itu yang harus nah kami sedangkan di dampingi. Kecamatan Singosari 2 orang ya ini. 2 orang, hanya ada 2 orang. Nah, Kemarin ada 1 orang Japurna. nah, ini berarti Tuh. kan tugas lini lapangan ini sangat berat ya, Mas Hakim. Jadi Iya, harapannya dengan adanya perubahan ini iya, bisa memberikan memberikan dukungan. tambahan lah Ya. ya, minimal tambahan lah dari penyuluh KB biar kita nggak ngoyo banget Iya. kerja di lapangan itu banyak tantangannya. Hmm. Belum tentu kadernya itu bisa menerima dari penyuluh KB-nya itu Oh sih. iya. Ada kalanya memang ada beberapa kader itu masih belum bisa care kepada penyuluh KB-nya itu karena mungkin ada beberapa hal yang memang masih belum bisa dikomunikasikan atau belum bisa menyatu gitu sih kalau Hmm. makanya kalau memang ada tambahan itu nanti siapa tahu memang kita bisa fokus di wilayah-wilayah itu jadi nggak harus oh desa ini butuh bantuan ini sedangkan di desa ini masih belum selesai Iya, iya. jadi akhirnya kita fokus pemikirannya terpecah-pecah. Jadi Hmm. itu. Tapi ya untuk saat ini memang ya alhamdulillah masih bisa tercover. Nanti ke depannya kita yang masih belum tahu. Jadi Ini itu. semoga terwujud lah ya Mas Iyalah. ya. Terus, nah ini siapa tahu ada teman-teman yang mau melamar jadi penyuluh keluarga berencana Heeh. atau mungkin sekarang, nah ini sedang menunggu pengangkatan. Nah, ya, Oke. mungkin ada pesan-pesan nggak Mas Hakim sebagai senior 6 tahun? Dan senior lebih ada yang lebih senior. Senior lagi. Saya junior aja sih. Untuk teman-teman yang memang milih menjadi penyuluh KB, jadi penyuluh KB itu memang garda terdepan karena penyuluh KB itu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat karena kita memang ada di lini masyarakat. Jadi harapanku
pesanku ketika kalian menjadi penyuluh KB, sebisa mungkin bisa merangkul dari teman-teman, dari mitra kalian menjadi penyuluh KB, karena menjadi penyuluh KB itu enak kok. Oh, enak. Cuman ya ada cumannya sih, cuman ya memang tantangannya memang berat. Tapi insya Allah kalau memang kalian sudah bisa memilih menjadi penyuluh KB, insya Allah nanti bisa. Ya, Itu sih. jangan khawatir, diopeni kader kok Di ya. openi kader, nah itu di openi kader itu pasti. Wis, jangan khawatir, pasti kader itu pasti ada sedikit rasa iba, karena kita juga sebagai pekerja, pasti kan dia, waduh sudah jauh-jauh ini panas-panas, masuk kate nggak di openi kan kasihan. Tapi Iya. pasti adalah kader yang memang iba dengan pekerjaan kita, tapi anggaplah itu sebagai bonus. Nah. Betul itu. Semangat terus Mas Hakim. Iya, terima kasih banyak. Semoga terus bisa berkarya sebagai penyuluh KB dan juga bisa menginspirasi nawak-nawak yang sedang menonton tayangan ini. Sekian untuk tayangan kita di episode kali ini dan sampai jumpa lagi di Siniar Edukasi Ringan dan Unik berikutnya. Dadah!